ucapkan selamat datang. Pak Johan Setiawan, hari ini melayani sebagai dosen di Sekolah Tinggi Teologi Bandung dan juga sebagai Ketua Lead Center, yaitu Pusat Studi Teologi Non-Formal yang diadakan oleh STT Bandung. Pak Johan juga adalah salah seorang pengurus nasional dari Perspektif dan juga sebagai salah satu pengajar di kelas Perspektif Study Program. Nah, baik Bapak Ibu, baik waktu selanjutnya saya serahkan ke Pak Johan. Terima kasih, Pak Heri. Eh, Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi ini kita akan sama-sama eh, belajar dari apa yang sudah dikumpulkan oleh rekan-rekan di tim Lawson. Eh, dan kita akan ketemu dengan banyak sekali data ya. Jadi kalau Bapak Ibu yang sudah download bukunya The State of the Great Commission Report, itu ada sekitar 516 halaman dan mostly isinya data di situ. Nah, jadi eh, sebelum kita masuk ke dalam penjelasan-penjelasan, saya pikir ada hal yang perlu kita persiapkan secara hati. Yang pertama adalah ketika kita melihat data, mari kita lihat bukan hanya sebagai data-data statistik, tetapi kita melihat sebagai apa yang Tuhan sudah kerjakan dan sedang kerjakan di tengah-tengah dunia kita ini. Bagaimana Tuhan sudah melakukan banyak hal eh, sejak Kristus datang sampai sekarang, perkembangan-perkembangan yang ada, perubahan-perubahan yang ada. Mari kita ketika melihat data-data itu dengan hati yang eh, memandang kepada Tuhan, Tuhan ini Engkau yang sedang kerjakan ini semua. Jadi yang pertama memandang kepada Tuhan, yang kedua kita minta kepekaan dari Tuhan untuk menerjemahkannya dalam konteks hidup kita masing-masing. Jadi ketika Tuhan sedang bekerja di tengah-tengah dunia, kita bisa bertanya di mana tempat dan bagian saya, gereja saya, lembaga pelayanan saya di tengah-tengah semuanya itu ya. Jadi dua hal itu adalah persiapan hati kita ketika kita mengapresiasi apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam penyelesaian amanat agung ini. Ya, baik Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan segera memulai dengan membagikan screen-nya. Oke, kita akan belajar tentang satu laporan yang luar biasa yang sudah dikompilasi oleh teman-teman Lawson ini, diberi judul State of the Great Commission Report. Dan di dalam report ini kebanyakan adalah report global ya, jadi tentang hal-hal yang terjadi di dunia secara global, meskipun juga ada perspektif regional. Yang akan kita lakukan sekarang juga bagaimana implikasinya bagi gereja dan bagi misi di Indonesia. Nah, bagian ini adalah bagian yang kita perlu terus pergumulkan supaya apa yang sedang kita lakukan juga inline dengan apa yang Tuhan sedang lakukan di dunia dan di region kita, begitu ya. Eh, Sebelum masuk lebih dalam report ini ada sebuah presentasi dari Lawson Movement bersama dengan Christianity Today yang memberikan glimpse tentang report ini. Kita lihat sebentar. Is Christianity experiencing a long, slow decline into irrelevancy? Or is it experiencing exponential growth and flourishing? Your answer probably depends on where you live. A new State of the Great Commission report from Lausanne finds that the face of modern Christianity is changing rapidly. The epicenter of the global church is no longer in traditional regions like Europe or North America, but rather in new centers of growth like Africa and Asia. Today's average Christian is more likely a young woman in sub-Saharan Africa than an American evangelical male or European Catholic. And this shift represents a trend that has continued for more than a century. Would it surprise you, too, to learn that for more than 100 years, Christianity hasn't grown at all as a percentage of the world's population? Though there are more believers today than at any point in history, Christianity's total share of the global population has remained flat since at least 1900. Why? You might guess some of the reasons cited in the Lausanne report, from limited funding and a lack of investment in global missions generally, to resource allocation, with missionaries disproportionately going to already reached people groups. But another factor identified in the State of the Great Commission is the need for more discipleship. After polling a diverse set of church leaders from every region of the world, Lausanne found that the need for discipleship is
the number one gap facing the global church today, which begs the question, what if the key to reversing that flattened trend line is not only a renewed focus on global missions, but a revitalized emphasis on discipleship? Could we start to see an acceleration in Christianity's growth if we expanded discipleship efforts and embraced other findings from the Lausanne Report, like global demographic shifts, digital tools for ministry, and more relational forms of evangelism? Could we then reach more people than ever with the good news of Jesus Christ? Reporting on the Lausanne Movement, this is Christianity Today. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu sekilas tentang apa yang menjadi concern di Lawson kemarin. Dan report ini memberikan data-data yang menolong kita untuk melihat kalau kita hidup pada zaman sekarang ini, pada tahun ini, dan melihat pencapaian dari penyelesaian amanat agung sampai sekarang, gap-gap apa atau kesempatan-kesempatan apa yang perlu kita masuki, perlu menjadi prioritas kita untuk menyelesaikan amanat agung ini. Jadi itu tujuan dari report ini. Dan report yang akan kita sama-sama lihat ini dibuat oleh sebuah tim yang terdiri 150 penulis. Para penulis ini dari berbagai tempat ya, West, South, East, kemudian ada pria wanita. Kemudian sudah terjemahkan available dalam 7 bahasa, bahasa Indonesia belum ada. Kemudian ada salah satu fitur yang menarik adalah ada 10 pertanyaan-pertanyaan kunci from today to 2050. Jadi kalau kita hidup pada zaman sekarang sampai tahun 2050, pertanyaan-pertanyaan kunci apa yang akan menentukan jalannya strategi misi ke depan. Jadi ini fitur dari report ini. Isinya report ini terdiri 3 bagian. Yang pertama adalah kondisi sekarang ini di dalam pencapaian amanat agung. Kemudian konteks yang berubah. Di sini diceritakan banyak sekali perubahan-perubahan dan bagaimana kita perlu mengantisipasi perubahan-perubahan itu dengan penyesuaian strategi di dalam pelayanan dan dalam kita bermisi. Dan yang ketiga ada beberapa regional considerations, pertimbangan-pertimbangan dalam setiap region. Karena data-data sebelumnya kebanyakan data-data yang sifatnya global. Ini ada beberapa refleksi regional mengenai data-data ini. Nah, report ini terdiri 516 halaman, sangat panjang. Dan itu dikumpulkan di dalam proses yang panjang juga sejak tahun 2021. Dilakukan yang namanya global listening. Itu dilakukan dalam bentuk survei, baik survei kuantitatif maupun survei kualitatif dalam bentuk focus group discussion di hampir semua region. Dikumpulkan para pemimpin-pemimpin gereja, kemudian ada beberapa pertanyaan kunci ditanyakan, kemudian dikumpulkan data-data itu, terus dianalisis dan dilaporkan. Beberapa diantaranya bisa kita lihat lebih detail di website. Beberapa dalam bentuk ringkasnya ada dalam report kita. Nah, ini 5 pertanyaan kunci yang ditanyakan di dalam focus group discussion itu tentang apa yang ada dan apa yang masih perlu difokuskan bagi gereja dan lembaga misi untuk bisa menyelesaikan amanat agung. Dan bentuk reportnya ada sangat banyak yang ada dalam Great Commission Report yang kalau Bapak Ibu sudah download, itu adalah bentuk ringkasnya di dalam. Nah, kalau mau lihat versi webnya, ada di website ini, lausanne.org/report. Dan kalau mau download reportnya free dalam bentuk PDF, itu juga bisa. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang akan saya presentasikan pada hari ini adalah bentuk ringkasnya dari report ini. Tidak mungkin mempresentasikan semuanya. Jadi report berisi banyak sekali data dalam berbagai bidang, lebih dari data misi yang biasanya ada. Jadi kalau teman-teman yang sudah biasa ikut pelatihan misi, mission education dan sebagainya, biasanya data-datanya berkaitan dengan Bible translation, berkaitan dengan jumlah misionaris, dana, kemudian demografi begitu. Tetapi The State of Great Commission Report ini
isinya banyak sekali. Jadi termasuk bidang-bidang yang selama ini tidak tidak secara umum kita lihat di dalam eh, data-data statistik misi. Jadi eh, ada perasaan yang mungkin akan kita di dalam beberapa hal yang ini relevan, ini kurang relevan. Misalnya ada data statistik tentang tentang AI misalnya, ada data statistik tentang mental health, ada data statistik, nah, macam-macam. Nah, beberapa di antara Bapak Ibu Saudara yang bergerak di mental health mungkin melihat data itu relevan, buat yang lain mungkin tidak. Jadi eh, saya nanti akan pilihkan beberapa di antaranya dan Bapak Ibu nanti bisa sesuaikan sendiri. Report ini bukan hanya berisi data, tetapi juga berisi pembahasan. Jadi ada cukup banyak artikel-artikel yang ditulis oleh orang-orang dari berbagai belahan dunia mengenai data-data tersebut. Jadi setelah ada data, apa konsekuensinya bagi misi dan bagi pelayanan itu ada artikel-artikelnya di sana. Dan saya nanti tidak akan membahas terlalu luas dan dalam karena Bapak Ibu bisa membacanya sendiri langsung di report ini. Presentasi ini akan disampaikan dalam susunan yang berbeda dengan report, supaya lebih bisa memperlihatkan hubungan antar data. Kalau enggak nanti kita akan ketemu dengan kumpulan data, tetapi bagaimana koneksi antar datanya ini. Jadi susunannya berbeda. Kemudian presentasi ini akan menjelaskan data dengan kedalaman dan kecepatan yang berbeda. Beberapa data akan saya cuma sekedar tunjukkan secara cepat, beberapa akan didalami, beberapa bahkan akan ada data tambahan di luar dari report ini karena beberapa data yang relevan yang saya pikir akan menolong kita dalam membuat strategi Nggak bisa ya maupun nyari-nyari strategi seperti gereja.